kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk mengenal uji Chokranki, yaitu uji statistik non-parametrik untuk data berpasangan atau key sample. Nah, apa itu uji Chokranki? Nah, jadi uji Chokranki adalah perluasan dari uji McNemar yang digunakan untuk menguji perbedaan proporsi antara 3 atau lebih kelompok sampel yang saling berhubungan atau berpasangan. Uji ini sangat berguna dalam penelitian eksperimen, di mana responden yang sama diberikan beberapa perlakuan berbeda. Di sini terdapat rumus derajat bebas, atau degree of freedom, yang dimana dilambangkan dengan df sama dengan jumlah metode yang digunakan dikurangkan dengan 1. Misalnya, ada 3 metode yang kita gunakan, maka df sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah syarat dan karakteristik data yang dapat digunakan untuk uji Chokranki. Yang pertama adalah skala datanya harus bersifat nominal atau dikotomi, yang berarti hanya 2 kemungkinan jawaban. Selanjutnya, ada pada kode datanya yang dilambangkan dengan angka 1 yang berarti sukses atau ya, dan 0 yang berarti gagal atau tidak. Selanjutnya adalah sampelnya, kelompok harus saling berhubungan. Misalnya, orang yang sama diuji pada 3 waktu berbeda. Ada beberapa komponen utama dalam perhitungan statistik Ki. Yang pertama, K atau jumlah kolom atau kelompok atau perlakuan. Ada juga GJ, yaitu total skor 1 dalam 1 kolom. Ada juga LI atau total skor 1 dalam 1 baris atau per individu. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan variasi antar kolom dengan variasi antar baris. Nah, untuk mengetahui hipotesisnya, yaitu dengan H0 atau hipotesis 0 diterima apabila tidak terdapat perbedaan signifikan antara berbagai perlakuan yang diberikan atau yang berarti efektivitasnya sama. Sedangkan HA atau hipotesis alternatifnya diterima apabila minimal ada 1 perlakuan yang memberikan hasil berbeda secara signifikan. Nah, setelah mengenal dari uji Chokran, mari kita simulasikan ke kasus nyata. Nah, di sini kita punya data efektivitas 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan juga metode praktikum terhadap 15 siswa. Angka 1 berarti siswa tersebut paham, sedangkan angka 0 berarti siswa tersebut tidak paham. Nah, sebelum menentukan keputusan, maka kita memerlukan beberapa rumus. Yang pertama, kita harus menentukan LI, atau total skor 1 yang didapatkan per individu siswa. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok kolom sebelah kiri, tutup kurung, enter. Nah, apabila sudah menemukan awalan, maka kita hanya perlu menarik ke bawah, maka dia akan terisi secara otomatis. Begitu juga dengan menentukan rumus LI pangkat 2, kita hanya perlu memasukkan rumus sama dengan LI dipangkatkan 2. Enter. Nah, setelah mendapatkan nilai awal, maka kita hanya perlu menariknya ke bawah, dan dia akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian kita juga perlu menentukan total skor dari LI dan juga LI pangkat 2. Untuk menentukan total LI, maka kita juga menggunakan rumus sum. Kemudian blok semua nilai pada LI, tutup kurung, enter. Nah, setelah mendapatkan nilai total dari LI, maka kita hanya perlu menariknya ke samping, dan didapatlah nilai LI dan juga LI pangkat 2. Jadi di sini kita dapatkan nilai LI adalah 29, dan nilai LI pangkat 2 adalah 67. Selanjutnya kita akan menentukan nilai total dari metode ceramah yang dihasilkan oleh siswa. Rumusnya adalah sum.
Kemudian kita blok semua nilai pada metode ceramah, tutup kurung, enter. Setelah mendapatkan nilai total pada metode ceramah, untuk menentukan metode diskusi dan juga praktikum, maka kita hanya perlu menariknya ke samping dan dia akan terisi secara otomatis. Begitu juga dengan mencari kuadrat atau GJ pangkat 2, yang dimana rumusnya adalah sama dengan kita klik nilai GJ dan dipangkatkan 2, enter. Nah, setelah mendapatkan nilai GJ pangkat 2 metode ceramah, maka kita hanya perlu menariknya ke samping dan kita akan mendapatkan nilai dari metode diskusi dan juga metode praktikum. Nah, kita juga memerlukan nilai total dari GJ dan juga GJ pangkat 2. Untuk menentukannya, kita menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok kolom sebelah kiri, tutup kurung, enter. Nah, setelah mendapatkan nilai total GJ, maka kita juga harus menentukan total kuadrat dengan menariknya ke bawah. Nah, didapatlah nilai total GJ yaitu 29 dan total GJ pangkat 2 adalah 321. Sekarang kita akan menentukan parameternya. Karena parameter di sini kita akan menentukan nilai, maka kita isi dengan nilai. Nah, jumlah perlakuan artinya jumlah metode yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu metode ceramah, diskusi, dan juga praktikum. Berarti kita isi ada 3 metode. Nah, untuk mencari DF, seperti yang dijelaskan tadi, untuk mencari DF adalah sama dengan jumlah perlakuan atau jumlah metode dikurangi 1. Nah, didapatlah derajat bebas atau DF adalah 2. Nah, alfa atau rumus signifikansi itu adalah 0,05. Nah, untuk menentukan Ki hitung, kita bisa menemukannya dari rumus Ki cokran, yaitu sama dengan buka kurung 2 kali jumlah perlakuan dikurangi 1, tutup kurung, dikali, buka kurung lagi, jumlah perlakuan lagi, dikalikan total dari GJ pangkat 2, yaitu 321, dikurangi total GJ dipangkatkan 2. Total GJ di sini adalah 29. Kita pangkatkan 2 sesuai rumus, tutup kurung, dibagi jumlah perlakuan dikali total LI, yang dimana di sini adalah 29, dikurangi dengan total LI pangkat 2 yaitu 67, ditutup kurung sampai hitam, enter. Nah, didapatlah nilai Ki hitung adalah 12,2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung X kuadrat hitung dengan rumus CNV. Nah, terus kita masukkan rumus signifikansi yaitu 0,05, titik koma, derajat bebas, tutup kurung, enter. Nah, didapatlah nilai X kuadrat hitung adalah 5,99. Nah, untuk menentukan keputusan, apabila Ki hitung lebih besar daripada X kuadrat hitung, maka ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran atau HA diterima. Sedangkan apabila Ki hitung lebih kecil daripada X kuadrat hitung, maka tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran atau HO diterima. Maka untuk keputusan kita bisa membuat rumus if Ki hitung lebih kecil daripada X kuadrat hitung, maka H0
diterima dan HA ditolak. Begitu juga sebaliknya, H0 ditolak dan HA diterima. Ditutup kurung, enter. Nah, didapatlah keputusan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran. Nah, untuk lebih membuktikan apakah nilai yang kita masukkan ini sudah benar, maka kita perlu mengujinya lagi di SPSS. Untuk menguji hasil di SPSS, yang pertama kita blok semua data pada ketiga metode yang kita gunakan, kemudian klik kanan, copy, kemudian buka aplikasi SPSS, buka data view. Pada yang pertama ini kita klik kanan, paste. Nah, setelah berhasil menyalin data, kita buka pada variabel view. Untuk namanya, kita ubah menjadi metode A, B, dan C. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Selanjutnya pada tabelnya kita isi dengan metode ceramah, diskusi, dan praktikum. Selanjutnya pada measure-nya kita ubah menjadi nominal. Selanjutnya kembali pada data view. Nah, di sini kita klik analyze, kemudian klik non-parametric test. Nah, karena di sini kita akan menguji satu orang dengan 3 metode yang berbeda, yang artinya kita akan menguji lebih dari 2 metode, maka kita menggunakan correlate sample. Nah, kemudian masukkan ketiga metode ini pada test variable. Selanjutnya pada statistik, kita klik deskriptif, kemudian continue. Nah, karena kita akan melakukan uji Cochrane, maka kita checklist Cochrane, dan untuk Friedman kita unchecklist. Nah, setelah sampai di sini, kita klik OK. Nah, didapatlah hasil Cochrane. Di sini ada tabel deskripsi, yang dimana ini ada total datanya, yang masing-masing metode terdiri dari 15 siswa. Di sini ada mean, standar deviasi, minimum, dan juga maksimum. Di sini juga ada distribusi frekuensi, yang dimana pada metode ceramah ada 10 siswa yang tidak paham dan 5 siswa yang paham. Sedangkan pada metode diskusi ada 5 siswa yang tidak paham, sedangkan siswa yang paham ada 10 orang. Sedangkan pada metode praktikum ada 1 siswa yang tidak paham dan 14 siswa yang paham. Nah, untuk menguji hipotesis, kita perlu melihat signifikansinya, yang dimana di sini tertulis ada 0,002, yang berarti ini lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, yang berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA-nya diterima, yang artinya dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas signifikan
antara ketiga metode pembelajaran. Nah, demikian uji Cokranki yang bisa kelompok kami tampilkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.